Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah. Antum ingat nggak ayat berapa terakhir ya kawan? 150 ya? Hah? 151, naam, sama berarti. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu qaulullah ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain bis-salati wat tasbih wa nahwihi, dengan salat, tasbih dan semisalnya. Adzkurkum, saya akan selalu ingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas segala nikmat-nikmatku. Ai bi ta'ati, syukran barakallahu. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkari nikmat itu dengan maksiat. Ayat ini ya ikhwan, barakallahu fikum ma'asyiral ikhwati wal akhawat, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita dua tips hidup nikmat dan hidup bahagia. Yang pertama adalah selalu berzikir kepada Allah. Ingin kita selalu diingat oleh Allah, maka apa ya ikhwan? Fadhkuruni adhkurkum. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah abaikan salat, dan berfikirlah salat, zikir itu bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kebutuhan. Karena selama ini banyak orang yang menganggap salat itu ataupun baca Al-Quran ataupun zikir itu hanyalah sebagai apa? Kebutuhan. Makanya akhirnya diremehkan. Sebagai kewajiban, makanya akhirnya diremehkan. Tetapi ketika yang namanya ibadah, sholat, zikir, zikir pagi, zikir sore, kamu jadikan sebagai kebutuhan, tidak bakal kamu tinggalkan. Antum terasa nggak kalau mau pergi ketinggalan handphone? Terasa nggak? Hah? Terasa kan? Pisah dengan handphone 5 menit aja sudah nggak betah. Pisah dengan istri 5 bulan betah nggak? Hah? Betah, apalagi kalau istrinya cerewet. Pergi tanpa istri tenang. Pergi tanpa handphone, balik lagi. Istrinya balik, kirain saya lupa om, saya lupa tadi, mau ngajak, ayo ikut saya. Ternyata enggak, handphone.
Yang menjadi pertanyaan, kenapa segitu hilangnya jiwa kita, segitu sedihnya kita pada saat ketinggalan handphone, karena kita rasa itu adalah kebutuhan utama kita. Kenapa sekarang ketika kita tidak sholat malam biasa saja, ketika kita tidak baca Al-Quran dalam satu hari biasa saja, ketika kita tidak zikir pagi biasa saja, bahkan ketika kita ketiduran sholat wajib biasa saja, karena kita anggap sholat, ibadah, zikir itu hanya sekedar apa? Kewajiban, bukan kebutuhan. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan nanti di ayat berikutnya, wasta'inu bis sabri wassalah. Sekarang saya tanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, ketika perang Badar, beliau begitu melihat pasukan kaum musyrikin 1000 lebih. Sementara pasukan muslimin hanya kisaran 300-an. Artinya berarti berapa kali lipat ini? 3 kali lipat. Berarti 1 lawan 3 ini enggak sebanding. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan? Nekat langsung bertarung atau apa? Sebelum perang beliau apa yang beliau lakukan? Salat bukan? Salat yang dinamakan salat istighatsah, salatul istighatsah. Salat istighatsah. Sekarang yang menjadi pertanyaan ya ikhwan, apa hubungannya antara salat dengan perang? Bukan salat wajib. Kalau kita katakan salat itu hanyalah sekedar kewajiban, maka kita katakan apa hubungannya? Hubungannya apa ketika beliau berhadapan dengan musuh 3 kali lipat kok salat? Ini korelasinya apa ini? Koneksinya apa ini? Itu kalau kita selama ini hanya beranggapan salat itu hanyalah apa? Kewajiban. Tapi pada saat kita menganggap dan meyakini dan merasa bahwa salat itu adalah kebutuhan, maka kita akan mengatakan korelasinya, koneksinya sangat kuat sekali. Kenapa? Yang namanya salat itu kan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu menenangkan apa? Menenangkan hati. Menenangkan hati. Coba antum pulang ke rumah. Ya, janji atau WA istri pulang insyaallah jam 10, ternyata jam 2 baru pulang. Mampir dulu ke masjid atau pom bensin wudu. Begitu masuk ke rumah, biar nggak banyak ngomel, Allahu Akbar, ngomel. Sholat. Sholat apa ini orang? Tadi lupa sholat sunnah qabliyah zuhur. Tungguin terus. Tenang itu. Berarti jawabannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sholat sebelum perang Badr dimulai. Itu beliau apa mengatakan sholat itu apa? Kewajiban atau kebutuhan? Ya, kebutuhan. Kebutuhan. Kita butuh menenangkan dalam kondisi ini panik, dalam kondisi panik, bawa nama orang, bawa masyarakat Madinah, yang beliau adalah pendatang, Abu Bakar pendatang, Umar pendatang, sementara kebanyakan pasukan mayoritas dari penduduk apa? Madinah. Kalau kalah bisa diusir nggak itu Rasulullah? Kalau salah kalah bisa jelas bisa diusir Rasulullah. Ini orang datang hanya bikin kacau aja. Mereka akan mengatakan begitu. Anda ini pendatang, tapi datang kok seperti ini, malah banyak di antara masyarakat kami yang terbunuh. Resikonya berat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam butuh untuk menenangkan hati, butuh keteguhan hati. Apa yang beliau lakukan? Salat. Khubayb bin Adi pada saat ditangkap oleh kaum musyrikin dan saatnya beliau hendak dieksekusi oleh kaum musyrikin Makkah, beliau minta apa? Sebelum permintaan terakhir diberi kesempatan oleh orang-orang Makkah sebelum beliau dieksekusi. Talabukal akhir. Apa permintaan kamu terakhir sebelum kamu dibunuh? Dia mengatakan arka rak'atain. Biarkan saya salat 2 rakaat. Ini sudah mau dibunuh. Apa perlunya beliau salat?
Itu semua sekali lagi jawabannya karena mereka menganggap dan meyakini salat itu adalah apa? Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Beliau salat 2 rakaat. Kenapa? Butuh ketenangan hati, ketenangan jiwa sebelum dieksekusi mati. Jangan sampai mati lupa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dibiarkan oleh kaum musyrikin salat 2 rakaat. Kemudian setelah salat, beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya tidak khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan salat perpanjang lebih dari ini. Allahu Akbar. Jadi salat itu kita bukan hanya sekadar kewajiban, tapi kebutuhan, ya ikhwan. Sementara banyak orang di dunia ini hanya mengejar kebutuhan, kewajiban diabaikan. Lihat itu ibu-ibu yang banyak khususnya ya. Salat dianggap hanya sekedar kewajiban, nanti giliran curhat di status. Hah? Makan cuman tempe sama sambal terasi, foto status, maklum tanggal tua. Ada yang kasihan sama kamu. Nggak ada duit, lagi ribut, lagi sedih, status, air mata. Ada yang kasihan, nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah membantu kalian untuk menyelesaikan hajat kalian, menyelesaikan kebutuhan kalian dengan merahasiakan kebutuhan kalian dari manusia. Pada saat kamu umbar kepada manusia, ke publik kebutuhan kamu itu, apa kemudian orang memenuhi kebutuhan kamu? Enggak. Yang ada orang mengatakan, mampus kalian aja sudah. Malah mendoakan apa? Mendoakan kejelekan. Malah mendoakan kejelekan. Maka sekali lagi ya ikhwan, kesimpulan daripada apa yang saya jelaskan ini, jadikanlah sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Kita butuh sholat, butuh menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Antum kalau menjadikan sholat itu hanya sekedar kewajiban ya ikhwan, saya kasih contoh sholat malam. Apa hukumnya ya ikhwan? Hah? Hah? Hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan sayang. Ditinggalkan tidak dosa kan, begitu kan? Nah, secara otomatis antum akhirnya akan meremehkan sholat malam. Apa hukumnya? Sunnah. Gitu ya? Apa hukum? Sunnah. Itu karena antum hanya terpaku bahwa sholat itu adalah kewajiban. Tapi kalau antum terpaku bahwa sholat itu adalah kebutuhan, nggak bakal kita tinggalkan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Bagaimana kita tinggalkan sementara Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia memanggil kita? Naam. Jadi fadhkuruni adzkurkum. Ini resep hidup yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu zikir kepada Allah. Marah, obatnya apa? Marah, obatnya apa? Zikir kepada Allah, bukan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ya kita resep ini kita amalkan bersama ya. Ntar kalau antum dapat WA misal dari istri ngomel, balasnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tambah ngomel lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngomel lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marah kan zikir obatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu gejolak dari syaitan. Kemudian resep hidup yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah engkau, jangan pernah ingkar kepadaku. Jangan pernah meremehkan zikir ya akhwan. Jangan pernah mengabaikan zikir. Allah memerintahkan kepada kita, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran.
Suruh dagang, suruh kerja, suruh cari kerjaan, tapi jangan lupa perbanyak zikir kepada Allah. Zikir syukur. Sudah. Masya Allah. Apa yang kurang hidup itu? Syukuri pemberian Allah Azza wa Jalla, jangan lupa selalu berzikir kepadanya. Fadhkuruni adhkurkum. Ingin selalu dipuji, disanjung, diingat oleh Allah, ingat Allah. Dan zikir bukan Allah ya, bukan lafzul jalala Allah ya. Allah, 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 Allah. Lah, itu bukan zikir. Itu bukan zikir. Ya, yang namanya zikir itu adalah menyebut nama Allah, menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanal Malikil Quddus, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhana rabbiyal a'la. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illallah. La, itu namanya zikir. Tapi kalau menyebut Allah, 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 lama kelamaan tinggal Allah, oh, 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 huwa. Itu bukan zikir ya, itu pelecehan. Kepala negara aja marah. Ya, seorang kepala negara datang berkunjung di tempat kita, dia akan tersanjung, dia akan senang, dia akan bangga kalau disebut namanya dengan nama yang terbaik. Tapi sekarang, kalau kepala negara datang ke sini, kemudian kita panggil namanya, bobo. Hah? Bukannya Pak Prabowo, bukan bobo, Prabowo. Di tiang gantung kita. Tahu-tahu udah mati di tiang gantung. Loh, kok marah Pak Presiden? Itu kan karena cintanya saya kepada Anda. Bagi Anda itu cintanya kepada saya, tapi bagi saya itu pelecehan. Jadi mana yang kamu sama sekarang? Jadi orang kadang-kadang menganggap itu adalah zikir kepada Allah, 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 Allah. Lama kelamaan tinggal hu. Lama kelamaan tinggal ho. Itu bukan zikir ya. Itu pelecehan. Yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalian mengucapkan kalimat itu dalam satu hari lebih baik bagi saya daripada tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Na'am, fadhkuruni. Yang kedua apa tadi ya ikhwan? Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kalau bersyukur? Ditambahin. Enggak syukur segitu-segitu aja. Enggak syukur sukar. Syukur Allah Subhanahu wa taala tambah. Dan nikmat yang ditambah di situ tidak mesti dalam wujud materinya. Bisa jadi yang ditambah adalah berkahnya dan ketenangan. Jangan kemudian mengatakan apa saya ini enggak bersyukur ya dari dulu enggak nambah-nambah istrinya, itu enggak benar-benar. Bukan itu maksudnya. Bersyukur di situ la in syakartum la azidannakum. Tambahan di situ ada kata-kata para mufassirin ada dua. Kalau kamu bersyukur saya akan tambah, bisa jadi tambah rezekinya, bisa jadi tambah materinya, bisa jadi tambah apanya? Berkahnya, kebaikannya. Rezekinya dari dulu gak naik segitu-segitu aja. Tapi karena dia selalu bersyukur, rasanya hatinya tenang, cukup, Masya Allah. La in syakartum, la azidannakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan, ini juga kunci ketenangan hidup. Karena betapapun nikmat, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, selama kita tidak syukuri, kita mesti akan merasa kurang apa tidak? Jelas kurang. Kadang-kadang kita melihat seorang pengusaha kaya raya, kita sudah mengatakan, Masya Allah ya, antum mah enak banget ya. Mobilnya banyak, usahanya banyak, ini banyak, nikmat banget. Ternyata dia apa? Ini aja juga masih kurang mas, saya rencana mau bikin cabang di sana. Ajib. Bagi kita sudah sempurna. Ternyata bagi dia apa? Kurang. Kenapa? Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan dunia dan puas dengan ilmu sampai masuk liang kubur.
Tapi kalau orang bersyukur, wajadna khaira aishina bis-sabr wasyukr. Kalau orang bersyukur nikmatnya, Masya Allah. Jangan selalu melihat orang di atas kita. Itu membuat kita tidak bersyukur. Yang membuat hidup kita ini selalu terasa susah. Kenapa ya kawan? Karena kita selalu melihat orang di atas kita dan kita selalu memaksa melihat, kita selalu melihat nikmat orang lain dengan pemandangan mewah, sementara kita selalu melihat nikmat Allah yang ada pada kita dengan selalu pandangan apa? Pandangan jelek. Itu tabiat manusia bukan? Hah? Itu tabiat manusia sudah itu. Ngelihat mobilnya orang, bagus mobilnya. Ngelihat istri orang, cantik istrinya. Padahal sebenarnya kalau dipajang kalau difoto bareng, ya cantikan istri dia. Tapi kenapa? Itulah manusia. Ngelihat punyaan orang, harta orang, selalu merasa lebih. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru man fawqakum." Lihat orang di bawah kalian, jangan selalu lihat di atas. Tunduk, lihat di bawah. Tabiatnya manusia itu selalu melihat kalau dia belum miliki, selalu melihat itu wah luar biasa. Begitu dia miliki, biasa saja. Kenapa antum masuk baju ya, masuk toko pakaian ya, masuk butik toko pakaian. Antum keliling milih dari sekian ribu pakaian yang di stok di situ, jatuhlah pilihan Anda kepada satu pakaian. Kenapa antum pilih? Karena itu perasaannya paling bagus. Tapi coba dibawa ke rumah dipakai. Biasa saja kan? Biasa saja. Ternyata biasa aja ya. Aduh, kurang lebar ininya, kurang gimana ini, nggak masuk ini. Nggak masuk. Ini kan akhirnya jelek kalau di kamera itu. Nah, kemarin kita baru ikut daurah di Jakarta soalnya. Public speaking. Jadi termasuk fashion pun diajarin fashion. Tapi gimana lagi yang kita beli jadi kayak gini. Kecuali kalau pesan ya mungkin ya, beli jadi kayak gini. Sudahlah, diedit aja nanti. Jadi apa ya kawan, barakallahu fikum, ini tabiat manusia. Kalau tidak kita lawan, itu yang menghancurkan kita. Ya, selalu melihat punya orang lain lebih bagus daripada punyaan kita. Itu yang buat kita itu hidup tersiksa. Itu yang buat kita ini susah bersyukur. Sudah punya mobil padahal niatnya semula cukup mobil Avanza aja cukup. Masuk tol begitu disimpangin mobil mewah Pajero Fortuner, nggak ada rasanya, nggak enak ini mobil, udah ganti udah. Malu punya mobil ini. Dipakailah itu mobil Avanza untuk DP mobil Pajero. Pakai. Begitu dapat, alhamdulillah sujud syukur. Ternyata pajaknya berapa? Satu motor. Cicilannya per bulan berapa? Beli motor bekas, kalau seandainya dia beli dapat. Jadi dia kalau ngumpulin untuk selama sekian tahun, dia nyicil mobil Pajero, itu 5 juta, 5 juta, dia beli motor 5 juta, dapat Supra X. Enggak, masih Mio dapat tuh 5 juta. Setiap 5 juta sampai 5 tahun dapat 1 bulan satu motor, 1 bulan satu motor. Bisa dijual. Habis itu apa? Nggak kuat nyicil. Pajero-nya diambil leasing, mobil Innova, mobil Avanza-nya sudah dijual, akhirnya apa? Kembali lagi pakai motor sama istri. Nasib ya nasib. Itulah manusia ya kawan. Kalau kita tidak lawan dengan rasa syukur, hancur hidup kita. Kenapa barakallahu fikum ya kawan? Tabiat manusia apa tadi? Selalu melihat punyaan orang lain, selalu melihat ketika dia belum memiliki, itu selalu apa? Merasa wah, tapi begitu dia miliki biasa aja. Makanya kan di dalam jual beli, fikih jual beli itu ada istilah khiyarul majlis, ada khiyarul syart. Ada khiyarul majlis, khiyarul syart. Khiyarul majlis itu yakni hak orang untuk membatalkan dari pembeli ataupun penjual. Itu khiyar
al-majlis. Artinya walaupun sudah transaksi, sudah bayar, selama saya belum keluar dari toko itu, selama saya belum berpisah, saya masih berhak membatalkan. Atau khiyarus syarat, dia meminta syarat. Saya mau ambil ini mobil, tapi saya minta uji coba 3 hari. 3 hari ini kalau bilang nggak jadi, nggak serak, dikembalikan boleh. Kenapa? Sampai ada bab seperti itu dalam jual beli ya ikhwan. Karena memang tabiatnya manusia biasanya kalau kita melihat barang itu belum kita miliki, kelihatannya apa? Sempurna, excellent. Tapi nanti begitu kita miliki, biasa saja. Coba antum handphonenya apa sekarang? Androidnya antum apa sekarang? Lebih bagus dari Android saya. Antum masuk sana toko handphone. Lihat itu handphone yang dipajang, terus lihat punya antum. Paling jelek rasanya. Percaya nggak? Akhirnya ada aja. Rasanya mau ganti, mau itu. Apalagi didekati sama salesnya, sama di situ. Mas, ini yang bagus, mas. Ini yang bagus. Akhirnya pandangannya bukan ke handphonenya, tapi ke pegawainya yang nawarin. Karena cantik. Ini bagus, mas. Ini bisa tukar tambah. Ini macam-macam udah. Antum tukar tambah. Tukar tambah dengan handphone yang antum miliki. Kemudian setelah itu bawa ke rumah. Masukkan data itu semuanya, begitu antum aktifkan, malah banyak orang, bagusan yang tadi, yang punyaan saya. Sering nggak begitu? Sering. Nah makanya kalau kita ini tidak bersyukur, itu yang dinamakan gila model. Itu yang namanya gila model. Mobil apa antum sekarang? Antum punya CR-V, antum punya Innova, antum punya ini. Sekarang mobil antum bawa ke dealer mobil. Tetap aja mobil kita rasanya paling jelek. Aduh, ini kayaknya bagus, ganti ini, ganti itu, ganti ini. Habis itu ganti mobil. Begitu diganti di bawah, Masya Allah nyesal jadinya. Saya jadi nyesal. Akhirnya ribut suami istri. Kamu sih, padahal enakan Innova. Enakan Innova, sekarang kita tukar Avanza hanya karena modelnya baru, ini ternyata enakan. Akhirnya ribut di dalam mobil suami istri. Makanya mama jangan cerewet, setiap ada mobil baru. Kamunya juga siapa suruh mau aja. Ribut akhirnya gara-gara apa? Gila model. Bahaya ya kawan. Apa yang bisa mengendalikan kita? Syukur. Syukur. Harun Rashid rahimahullah ta'ala pernah mengundang seorang Arab Badui. Keliling istana. Diperkenalkan interiornya, mewahnya istana, macam-macam. Begitu keluar dari istana ditanya, ayyuhal Arabi, wahai Arab, bagus mana rumahku, rumahmu apa istana? Bagus rumah. Bagus rumah. Kaget Harun Rashid. Rumahnya Badui dari tanah, ini istananya Harun Rashid. Kenapa? Karena itu rumah walaupun jelek rumah saya. Itu yang saya miliki. Yang ini milik Anda. Ngapain aku lebih mengagumi milik orang lain daripada milik saya sendiri? Milik saya sendiri lebih saya kagumi. Itu namanya rasa syukur. Yang kedua, saya kalau di rumah jadi raja, di sini jadi budak. Selesai. Diam Harun Rashid. Jadi kalau kita selalu mengikuti, ya ikhwan, mengikuti apa istilahnya? Ngikutin tren ya. Ngikutin tren. Gila. Ya. Kadang-kadang kita lagi ceramah, nanti ada dikomentarin, ustadznya jam tangannya biasa aja ya, komentar aja terserah. Mau biasa, mau luar biasa, mau itu, ustadz jam tangan kok setiap live kok itu aja ya? Apa nggak ada jam tangan yang lain? Komentar orang. Ntar akhirnya lama-kelamaan pakai jam tangan kiri kanan biar kelihatan orang. Mau dipamerkan, ngapain? Itu ya ikhwan, pentingnya selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu 'alal akhirah.
Mintalah pertolongan kepada Allah di dunia maupun di akhirat kalian, bersabar dengan sabar, wassalah, sabar ala ta'ah wal bala, wassalah, dan salat, khassaha bidzikri litakarruriha wa 'idhamiha. Innallaha ma'as sabirin. Allahu akbar. Curhatnya kita itu bukan di status tetapi di dalam salat. Ada masalah dalam hidup kita ya ikhwan, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Tempat curhat kita itu adalah dalam salat kita. Sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya sangat kagum dan menakjubkan keadaan orang muslim. Semua keadaan dia baik. In asabathu barra'u fasabara fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra'u fasyakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa musibah, ditimpa bala, dia bersabar, baik bagi mukmin. Kalau dia mendapatkan nikmat, syukur, baik bagi mukmin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la ubali ala ayyi halin asbah." Saya itu tidak peduli, kata beliau. Saya bangun pagi itu baik atau jelek, saya nggak peduli. Maksudnya apa? Kadang-kadang kejelekan itulah yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Maka beliau mengatakan, saya nggak peduli. Kadang-kadang kejelekan, keburukan yang kita benci, ternyata itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Itu dalam Al-Quran apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kamu benci ternyata membawa kebaikan, sesuatu yang kamu senangi ternyata membawa malapetaka. Nyata nggak itu? Kenyataan kan dalam hidup kita sehari-hari kan? Betapa sedihnya kita reuni alumni pesantren, alumni sekolah, reuni pegawai berangkat hari Ahad. Ahad ini. Bangun pagi nggak enak badan. Nangis, minum obat. Aku pingin ikut. Nggak enak badan. Nggak bisa. Minum obat nggak mempan. Tetap kata dokter istirahat. Kamu nggak bisa. Ini penyakitmu lumayan sakit. Nangis, sedih, nggak ikut. Karena nggak ikut ini semuanya. Lalu apa? Begitu siang dia dapat dari grup WA, bus yang ditumpangi rombongan kecelakaan. Luka berat. Di situ kamu akan mengatakan apa? Alhamdulillah saya sakit jadi nggak ikut. Sesuatu yang kalian benci itu belum tentu itu membawa sesuatu keburukan, belum tentu keburukan. Imam Bukhari rahimahullahu taala buta dari kecil. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ibunya di dalam sebutkan dalam biografi beliau, Syekh bin Baz kan buta kan? Bujatnya masih kecil, masih belum, ya kecil lah. Ya subhanallah. Kira-kira betapa sedihnya itu orang tua anaknya yang tadinya melihat terang tiba-tiba buta. Ibunya nangis, ini semua ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian bibinya datang menegur ibunya, apa yang kamu tangisi wahai ibunya Abdullah? Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, gantikan dia dengan yang lebih baik. Ya Allah, gantikan dia dengan yang lebih baik. Maka ibunya pun berdoa, ternyata subhanallah, siapa di antara kita yang tidak kenal Syekh Ibnu Baz? Padahal beliau buta. Allah Azza wa Jalla gantikan yang lebih baik dengan kecerdasan hafalan. Hafal Quran begitu cepat. Dan pada akhirnya hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal hadis, dan pada akhirnya menjadi ulama nomor 1 di zaman di Arab Saudi. Menjadi ketua lajnah. Beliau kemudian meninggal dalam keadaan Masya Allah.
Jadi ya ikhwan, wasta'inu bis-sabr was-salah. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita benci ternyata membawa kebaikan. Dua prinsip hidup kita ya ikhwan. Atau tiga, atau berapa tadi? Empat ya. Yang pertama apa tadi? Perbanyak zikrullah. Zikrullah, nyopir sambil istighfar, ya. Daripada nyopir sambil dandutan, nyopir sambil istighfar. Fadhkuruni adkur. Yang kedua apa tadi prinsip hidup? Selalu syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dapatnya sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Jaga salat. Wasta'inu bis sabr was salah. Yang ketiga salat. Yang keempat apa? Sabar. Kalau empat ini ikhwan tertanam dalam hati kita, ya Allah, nikmatnya hidup. Ada masalah, salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun qala arihna biha ya Bilal. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi sedih, lagi ada masalah, beliau berkata kepada Bilal, tenangkan pikiranku wahai Bilal. Dengan apa? Salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Coba perbiasakan ya ikhwan barakallahu fikum sebelum antum berangkat kerja jualan. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat salat duha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah keberkahan aku pada hari ini. Istrimu juga seperti itu. Mohon coba kepada Allah sebelum kita membuka hari kita dengan aktivitas. Salat terlebih dahulu 2 rakaat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Naam, kita azan dulu baru kita lanjut. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Ingat ayat-ayat pendek seperti ini ya ikhwan. Innallaha ma'as sabirin. Obat. Innallaha ma'as sabirin. Antum, istri antum, anak antum, hafal ayat ini. Innallaha ma'as sabirin. Bahwa masalah apapun yang kamu hadapi, kalau kamu sabar berarti kamu bersama siapa? Hah? Kamu bersama Allah. Kamu di PHK. Teman-teman kamu demo menuntut, kamu sabar. Berarti kamu bersama siapa? Kamu bersama Allah. Teman-teman kamu bikin grup bersama-sama untuk menuntut hak mereka. Udah, saya sabar. Allah bersama kamu. Innallaha ma'as sabirin. Kamu berhadapan dengan orang di jalan, kamu kadang dimaki, kamu kadang dicela, kamu ngelus dada. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Camkan ayat ini. Sabar, jangan terpancing emosi. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Nabi SAW ketika sedang membagi harta rampasan perang Hunain, beliau sedang bagi. Tiba-tiba beliau memberikan ke beberapa tokoh-tokoh Quraisy, Uyainah bin Hisn 100 ekor onta dan yang lainnya. Datang yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi menunjuk muka Nabi SAW. I'dil ya Rasulullah. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ma urida biha wajhullah, dalam riwayat yang lain. Beliau sedang membagi-bagi harta rampasan perang Hunain, datang itu dulu Khuwaisir At-Tamimi, i'dil ya Rasulullah, adil ya Rasulullah. Demi Allah, ini pembagian tidak ikhlas, tidak diniatkan wajah Allah, curang. Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah. Beliau kemudian mengusap wajah, yaitu obatnya innallaha ma'as sabirin. Ringkas ya. Beliau mengusap wajahnya yang sudah amarah memuncak. Beliau kemudian mengatakan yarhamullahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Musa. Dia disakiti lebih berat dari ini namun beliau tetap sabar. Masya Allah. Sabar itu obat. Ya, sabar itu obat. Kemudian ayat yang berikutnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbal ahya'un walakin la tash'urun. Bukan amwatan tadi ya, amwatun. Dan jangan kalian mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka meninggal. Mereka hidup di sisi Allah, tapi kalian tidak mengetahui mereka. Keutamaan orang yang mati berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi benar-benar jihad. Benar-benar jihad yang mengjihad syar'i. Mereka hidup di sisi Allah. Arwahuhum fi hawasil tuyurin khudr tashrahu fil jannati haitsu sya'at. Arwah-arwahnya orang yang mati syahid di jalan Allah bertengkar di dalam perut-perut burung yang berwarna hijau, terbang di surga dimanapun dia kehendaki.
Makanya para sahabat dulu itu kalau sudah urusan berjihad fisabilillah, padahal taruhannya nyawa, taruhannya mati, tapi mereka malah semangat. Nah, kenapa? Mereka yakin surga sudah di depan mata. Anas ibnu Nadhr dalam perang Uhud radhiyallahu anhu wa arda, ya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh sekarang ini, kira-kira tempat saya di mana? Rasulullah mengatakan al-jannah, surga. Beliau kemudian membuang, masih ada beberapa biji kurma, dia cicip. Ini rasanya kok enggak, kapan saya masuk surganya kalau nunggu kurma saya ini habis. Maka ditaruh itu beberapa biji kurma, kemudian dia maju ke depan lawan dan mengatakan, wallahi inni la ajidu rihal jannati qibala Uhud. Demi Allah, saya kok mencium bau surga dari bukit Uhud. Dia pun maju bertempur sampai terbunuh. Sampai terbunuh. Semangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Mu'tah itu beliau mengangkat beberapa panglima, ya, Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh Zaid bin Harithah, komando perang diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, maka siapa yang sempat ambil. Beliau tidak menunjuk lagi. Ini beliau prediksi apa wahyu? Hah? Kira-kira para sahabat, ini beliau sudah mengatakan, ya, ini karena beliau tahu kekuatan yang mereka hadapi di Syam saat itu, negara superpower, kekuatan yang tidak seimbang sama sekali. Maka beliau memberangkatkan pasukan dengan mempersiapkan 3 panglima untuk mengibarkan bendera perang. Yang pertama, Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, bendera perang diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, bendera perang diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Terbunuh Abdullah bin Rawaha, siapa yang sempat ambil? Beliau sallallahu alaihi wasallam ini 3 panglima yang pertama, kedua, ketiga yang mereka memegang bendera perang. Ini perkiraan beliau, prediksi beliau, atau memang sudah wahyu? Wahyu sudah, para sahabat paham. Kalau nanti Abdullah bin Zaid bin Harithah terbunuh, diambil bendera perang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tidak mengatakan, masa sih? Mereka sudah yakin, paham itu. Maksudnya Zaid bin Harithah bakal terbunuh. Tapi apa mereka kendor semangatnya? Coba kalau zaman kita sekarang, boro-boro mau korban seperti itu, kadang-kadang korban sedikit aja, gorengan aja susah kok kan. Kayak gitu mau berjihad. Buka bersama, makan bersama, suruh bawa nasi bungkus 1 aja susah. Kecuali kalau gratis baru pada semangat. Terbunuh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sudah paham. Oh, ini artinya Ja'far bin Abi Thalib bakal innalillah. Abdullah bin Rawaha terbunuh, diambil siapa yang sempat ambil. Mereka paham, ini berarti pertanda Abdullah bin Rawaha bakal innalillah. Mereka semangat, nggak ada istilah kendor, nggak ada alasan tiba-tiba sakit, sakit dadakan, semangat mereka. Kenapa surga? Apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Begitu perang berkecamuk, Zaid bin Harithah terbunuh. Ja'far bin Abi Thalib mengendalikan situasi, diangkat bendera perang, ditebas oleh kaum musyrikin tangan kiri yang memegang bendera perang. Karena ketika perang, bendera naik, itu berarti pasukan masih optimis. Berarti pasukan saya masih ada. Tapi kalau bendera sudah tidak berkibar, saya mau berperang panik. Saya ini mau lari, mana pasukan saya? Saya ketika terkepung, ketika terjepit, saya mau lari kemana? Saya lihat ke atas sudah nggak ada bendera perang saya. Artinya berarti pasukan saya sudah, bisa jadi sudah habis. Maka tetap dipertahankan.
Ja'far bin Abi Thalib mengangkat bendera perang, ditebas, diambil dengan tangan kanannya, ditebas lagi oleh kaum musyrikin, diambil dengan sisa kedua tangan yang terpotong ini. Itu yang penting, pokoknya bendera perang berkibar, ditebas punggungnya, beliau pun meninggal. Radhiyallahu anhu arwah. Diambil bendera perang oleh Abdullah bin Rawaha, beliau maju mundur antara ya, bismillah, atau kadang-kadang kata beliau, saya kadang-kadang masih terbisik untuk takut mati. Tapi setelah itu saya akhirnya berbicara. Abdullah bin Rawaha ahli syair, berbaca bait syair memaki-maki dirinya sendiri. Memaki-maki dirinya sendiri, mencerca dirinya sendiri, menjelek-jelekan dirinya sendiri, dimaki-maki dirinya. Setelah itu akhirnya muncul semangat. Bagus juga itu kayak gitu. Jadi akhirnya yang tadinya takut maju mundur, takut mati, beliau mendangkan bait syair memaki-maki dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri. Setelah itu terbunuh beliau radhiyallahu anhu arda. Diambil bendera perang oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu, dan Allah memberikan kemenangan di tangan mereka. Masya Allah. Kenapa mereka begitu semangat? Karena mereka sudah yakin, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Apa namanya? Amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka hidup. Artinya ini juga menunjukkan apa berarti? Orang di dalam kubur itu bukan berarti nggak hidup. Mereka di dalam kuburan itu hidup. Hanya saja kehidupan alam barzakh namanya. Kehidupan alam barzakh. Mereka hidup. Sebagian masyarakat kita ada yang meyakini roh gentayangan. Sebenarnya yang gentayangan itu bukan roh. Yang gentayangan itu syaitan. Syaitan apa? Qarin. Manusia meninggal, qarinnya kan nggak meninggal. Kan kita ini ada qarin kan? Ada qarin. Begitu dimakamkan, malam-malam lewat, kasihan itu duduk di atas gapura makam, katanya rohnya gentayangan. Malam tidur keluarganya, tahu-tahu tidur, dalam tidur anaknya didatangin, istrinya didatangin, ibunya didatangin. Awas ya, kalau kamu nggak bacain doa, saya ambil semua anak-anakmu. Akhirnya besok, ternyata yang gentayangan itu siapa? Setan cari makan. Cari makan. Nggak ada istilah roh gentayangan. Kecuali kalau mau mengatakan rohnya setan mungkin. Tapi kalau rohnya yang meninggal, kemudian orang mengatakan gentayangan, dari mana ini keyakinan seperti ini? Nah, inilah film-film kolosal di Indonesia difilmkan itu, sudah meninggal rohnya gentayangan. Ya, ada orang yang kerasukan rohnya fulan. Kerasukan rohnya begitu diruqyah, cerita semua. Yang mengatakan kerasukan rohnya fulan mau siapa? Kalau begitu berarti di dalam tubuhmu ada berapa roh? Bukan kerasukan rohnya, kerasukan korinnya, setannya. Korin roh itu kalau meninggal apa? Fayumsikul lati qada alaihil maut wa yursulul ukhra. Kalau sudah meninggal ditahan oleh Allah Azza wa Jalla arwah itu. Kembalikan kemudian di dalam kuburnya. Dari mana roh gentayangan? Bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang yang mati di dalam kubur mereka hidup. Apalagi kalau mereka adalah orang yang mati di jalan Allah berjihad fi sabilillah. Kemudian ayat berikutnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setelah Allah berbicara perbanyak zikir, perbanyak syukur, perbanyak sholat, perbanyak sabar, baru Allah mengatakan, kalau kamu sholat, zikir, sabar, saya akan uji kamu. Nah, ada orang kadang-kadang sampai heran, kenapa waktu saya jadi preman gak ada ujian saya itu. Saya itu waktu jadi preman, satu kampung pada segan semua sama saya semua. Takut semua sama saya. Begitu saya sekarang sholat, ngaji, malah pada ngeledek saya. Ini ujian apa-apa ini Ustadz? Dulu waktu saya jadi tatoan preman, itu takut semua orang sama saya. Sekarang saya berani, semua orang pada saya ngeledek. Apa saya jadi salafi preman apa gimana Ustaz? Biar pada takut.
Nggak boleh gitulah. Itu namanya apa? Ujian. Ujian. Ujian apa kamu sungguh-sungguh atau tidak? Ya, ujian kamu sungguh-sungguh apa tidak? Waktu dia jadi masih Kristen, Masya Allah hidup berlimpah harta, mewah. Begitu dia mu'alaf, dicabut semua kenikmatan itu. Ini apa ini Ustaz? Ujian. Kamu niatnya masuk Islam apa? Cari dunia. Kamu niatnya Islam, masuk Islam surga, sabar. Itu ujian. Walanabluwannakum. Perhatikan ini. Ujian itu kata Allah Azza wa Jalla, ini perhatikan, walanabluwannakum, ada dua taukid, lam dan nun. Artinya ujian itu mesti ada. Ada nggak manusia yang hidup nggak ada ujian? Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak ada ujian itu orang nggak pernah sholat. Azab itu namanya. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, begitu ada musibah, aduh saya lagi diuji oleh Allah. Kamu yang namanya ujian itu kalau orang sekolah. Nggak ada PKBM, KBM ujian bersama di sisi Allah, nggak ada. Orang kalau menghadapi ujian itu kalau sekolah. Lah ini nggak pernah sekolah, tahu-tahu katanya ujian. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, begitu kena musibah katanya saya lagi diuji oleh Allah. Bukan. Kamu bukan sedang diuji oleh Allah, Mas. Kamu diazab. Taubat makanya sholat. Dari mana ujian? Coba perhatikan. Ujian itu kata Allah, bisyai'in, sedikit. Bisyai' sedikit. Jadi ujian itu ternyata kecil sebenarnya, sedikit. Cuman kitanya yang cengeng. Yang pertama, minal khauf, rasa takut. Kalau kita kan boleh dikata rasa takut, ada nggak negara kita? Aman kan negara kita kan? Hah? Tapi takut kehilangan sesuatu itu ada nggak? Hah? Banyak kan? Nah itulah ujian. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan apa saja. Hah? Takut kehilangan istri, takut kehilangan suami, takut. Hah? Kadang-kadang seorang istri juga seperti itu, takut kehilangan suami. Takut kehilangan suami sampai suaminya lagi tidur pun handphonenya diambil, sidik jarinya ditempelin baru teliti. Takut kehilangan suami. Ini istri nggak waras. Ini cemburu tingkat nggak waras ini seperti itu. Sampai akhirnya doanya pun seperti itu, ya Allah. Jangan biarkan suamiku pergi menjauh dari aku, ya Allah. Kalau memang dia tidak bisa lagi diizinkan bersamaku, izinkan bersamamu, ya Allah. Sampai doa seperti itu. Ini kan jahat banget. Itu kan ujian. Takut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut. Kenapa sih kita selalu merasa takut kehilangan? Takut kehilangan kerjaan, takut kehilangan rezeki, takut kehilangan. Masya Allah, itu kan semua rasa takut ujian dari Allah. Ya, sampai kadang-kadang juga suami juga begitu, takut kehilangan istri, sampai pokoknya dipantau handphonenya pun diawasi, gantian akhirnya istrinya juga begitu. Akhirnya apa? Selalu hidup saling memata-matai, saling mengawasi. Sampai telepon sama perempuan pun suaminya lagi teleponan dengan perempuan, dilempar apa semua. Ternyata perempuan itu ibunya. Telepon sama perempuan ya, kedengaran suara perempuan itu. Langsung ngamuk-ngamuk. Nggak taunya yang telepon siapa? Ibunya. Atau kalau nggak mertua perempuannya. Ini ibumu sendiri. Kepala sudah dilempar panci lagi. Udah diketok pakai panci. Wala nabluwannakum, sadar ini. Ini rasa takut kehilangan itu penyakit. Kenapa? Bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu ujian. Kemudian apa? Wal ju', lapar. Kita alhamdulillah di Indonesia kalau mau mengatakan kelaparan, alhamdulillah enggak. Saudara-saudara kita di Palestina itu komplit kan? Takut ya iya, lapar ya iya, iya enggak? Kita alhamdulillah enggak. Jadi kalau kita merasa sekarang negara kita, Indonesia gelap, negara kita susah,
Jangan pernah mengatakan negara susah, jangan pernah mengatakan hidup susah. Kenapa ya kawan? Ucapan adalah apa? Doa. Jangan pernah mengatakan hidup susah. Jangan pernah mengatakan ekonomi sulit, ekonomi susah. Jangan. Ucapan itu adalah doa. Dan wajib kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya simpel aja kalau sudah ada orang cerita, ini sekarang menanti tahun sekian, tahun berapa itu katanya akan terjadi inflasi. Hah? Apa? Resesi. Bukan resesi ya. Akan terjadi resesi, akan terjadi inflasi, akan terjadi macam-macam. Ini nanti Ustadz begini, begitu. Ini nasihatnya Ustadz bagaimana Ustadz? Nasihat saya jangan baca berita. Titik. Ngapain kamu ikutin berita? Bikin stres. Hah? Yang namanya Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Antum masuk Jakarta, nggak usah Jakarta lah, Pekalongan, kota Pekalongan. Dikit-dikit duit, kencing aja duit. Iya kan? Kencing duit, berhenti dikit mobil duit, belok dikit duit. Ada yang parkirin situ. Waduh, ngeri banget ini orang di sini keluarkan. Tapi nyatanya mobil berkeliaran, berarti kan nggak ada apa-apa. Antum masuk di desa, kencing gratis, parkir gratis, apa semua gratis. Tapi nyatanya perputaran ekonomi gimana? Susah kan? Kenapa? Allah itu memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan orang. Ngapain? Waljul, rasa lapar, itu sudah biasa, Allah sudah menjanjikan. Maka jangan pernah selalu menuntut ini pemerintah, ini, itu semua. Nah, mohon maaf Pak Jenderal, kami tidak mengibarkan sang merah putih, mengibarkan bendera apa itu? Hah? Aku lupa saya namanya ya. Hah? One Piece. Hah? One Piece. Nah, untuk apa ya Allah? Seakan-akan rezeki kita itu dari pemerintah. Rezeki kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah lapar itu sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan nyawa, was samarat, kehilangan buah-buahan. Kemudian kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika diuji. Apa kabar gembira? Surga. Berapa itu berarti? Khauf, takut, lapar, apa lagi? Kekurangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan 5. Pertanyaan saya, ikhwan barakallahu fikum, saudara-saudara kita di Gaza khususnya, komplit nggak 5 ini bagi mereka? Ya? Komplit kan 5-5-nya mereka rasakan kan? Mereka tidur, entah nanti besok saya ini bangun, atau nanti malah dibangunkan suara bom. Saya bangun nanti besok ini masih di dunia di Gaza, atau sudah di alam barzakh, di alam kuburan. Mereka tidur seperti itu. Nahan lapar ketika ada mobil bantuan yang menghampiri, rebutan. Komplit mereka 5-5 ini. Tapi mereka bertahan gak? Nah, bertahan gak? Bertahan kan? Nah sekarang kita di Indonesia cuma kena PHK aja nangis sampai gantung diri. La ilaha illallah. Ini nanti ada PHK besar-besaran, ada ini, ada terjadi PHK. Apa sih? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup